Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat berbahagia teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Rensi Megawati Simanjuntak, SPD MPD, di sesi yang ke-13. Dan hari ini kita akan belajar mengenai parafrasa dan menulis ringkasan. Jika di sesi yang ke-12 dan sesi yang ke-11, kita sudah sempat membahas yang mengenai parafrasa, mengenai kutipan langsung tidak langsung, dan menulis ringkasan. Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung saja. Teman-teman, ini dia konsep pengutipan. Mungkin sudah pernah di sesi yang sebelumnya, gitu ya. Kita akan review sedikit. Mengutip atau referensi, atau referencing in English, gitu ya. Kutipan langsung atau direct quote, parafrasa atau paraphrase, and then ringkasan atau summary. Nah, di dalam mengutip, maka akan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kutipan bisa berupa kutipan langsung, direct quote, atau indirect atau kutipan tidak langsung, ya. Kemudian di dalam kita mengutip sesuatu, alangkah baiknya kita akan memparafrasakan. Apa itu parafrasa? Kita akan melihat di slide yang berikutnya. Kemudian ringkasan, maka di dalam kita mengutip, misal nih, yang kita kutip itu ada 10, gitu ya, 10 kalimat. Terlalu panjang, too much gitu ya, teman-teman ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meringkasnya, gitu ya. Kecuali itu data, maka kita boleh tidak menyingkapnya. Tapi kalau mengutip, kita boleh menyingkapnya. Dan ini dia konsep parafrasa dan menulis ringkasan. Jadi kutipan langsung direct quote tadi, gitu ya, atau quotation. Pengutipan persis satu per kata, jadi persis dengan apa yang dikutip tanpa harus diparafrasakan. Cukup pendek dan ditulis dengan menggunakan tanda petik dua atau tanda kutip. Dan menyebutkan sumber aslinya. Jadi nama belakang pengarang ini bergantung ya teman-teman ya. Ketika kita menulis citationnya atau sumber kutipannya, maka teman-teman mau pakai yang format seperti apa? Misal formatnya apa? APA style atau formatnya apa Bu Nancy? Formatnya ada MLA style, bisa gitu ya. Atau format pakai Indonesia, it's okay. Bergantung formatnya, cara penulisan kutipannya. Parafrasa atau paraphrase mengubah kalimat penulis lain dengan kata-kata sendiri. Jadi ketika kita menggunakan parafrasa, teman-teman, misal saya mengatakan bahwa warna yang cantik adalah warna merah, maka kita bisa mengubahnya menjadi kalimat yang lebih panjang. Untuk apa parafrase ini? Sebenarnya parafrase ini digunakan untuk menghindari yang namanya plagiasi, teman-teman ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita memparafrasekan sesuatu atau sumber kutipan atau kutipan, maka otomatis ketika kita menggunakannya, plagiasinya yang tadinya misal 50%, maka akan turun ketika kita menggunakan parafrase ini. Gitu ya. Jadi mengubah kalimat. Kalau tadi saya bilang warna yang cantik adalah warna merah, maka di dalam parafrase, maka kita akan mengubahnya menjadi menurut pendapat Nancy dalam bukunya tahun 2026 gitu ya, yang berjudul Merah adalah Simbol Kemenangan, maka bisa dikategorikan merah merupakan warna berani, misalnya begitu ya teman-teman ya. Nah, bisa diubah tapi tanpa mengubah makna atau intinya dari kalimat tersebut. Seperti itu ya. Menyebutkan sumber aslinya, nama belakangnya gitu ya. Jadi tetap. Kemudian kita next ringkasan atau summary. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar mengubah kalimat penulis lain dengan kata-kata sendiri, namun memang lebih bersifat umum, general, dan inti-intinya saja. Jadi poin-poinnya. Dan teman-teman sudah melakukannya kemarin, boleh memilih sinopsis, atau teman-teman memilih di project in sesi 12, memilih yang namanya summary atau ringkasan. Lebih pendek pastinya dari tulisan asli, namanya juga ringkasan atau summary tadi. Kemudian menyebutkan sumber aslinya itu pasti ya teman-teman, citationnya apa. Mengapa harus mengutip? Karena yang pertama, ada beberapa alasan mengapa kita penting sekali sebagai calon ilmuwan dan ilmuwan untuk melakukan pengutipan, menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pembacaan dan riset mendalam tentang topik yang ditulisnya, bukti dari kutipannya, membantu analisis dan mendukung argumennya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Memberikan kredit pada penulis lain dalam bentuk pengakuan. Misal, kalian mengutip karya saya, maka secara otomatis, automatically gitu ya, teman-teman respect kepada saya, teman-teman menghargai tulisan saya dengan gitu ya, menghargai ide saya dengan menjadikan kalimat saya atau inti dalam buku saya menjadi kutipan dalam tulisan teman-teman. Dan fungsinya mengutip adalah juga menghindari plagiarisme. Kemudian memberikan kesempatan membaca untuk menemukan kembali sumber informasinya. Aturan mengutip langsung, ini dia standar APA, gitu ya, singkatannya kalau kita baca dalam bahasa Indonesia adalah apa? Atau APA, Association Psychological American, gitu ya.
American Psychological Association. Jadi kutipan yang dimasukkan ke dalam paragraf adalah kurang dari 40 kata, teman-teman. Kalau konsepnya APA, gitu ya. Jadi kutipannya boleh 40 kata, boleh lebih. Tapi yang membedakannya masih ingat, kalau dia kurang dari 4 baris, maka tidak perlu menjorok ke dalam atau masuk ke dalam. Tapi kalau lebih dari 4 baris atau sama dengan 4 baris, maka wajib masuk ke dalam, menjorok ke dalam dulu. Nah, kutipan langsung dengan menggunakan APA style umumnya diawali dan ditutup dengan tanda petik ganda American style ya. Kalau petik tunggal disebut dengan British style. Nah, kutipan langsung yang terdiri dari 40 kata atau lebih harus indented dan tidak menggunakan tanda kutip. Bersikap selektif dan melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung juga boleh menggunakan format APA style. Menggunakan kutipan langsung dalam sebuah tulisan tidak boleh terlalu banyak. Betul teman-teman ya. Dihindari karena ketika semakin banyak kutipan langsung maka semakin tinggi angka plagiasi teman-teman. Jika menggunakan referensi atau referensi software, maka selalu kan cek dan dicek. Jadi penomorannya, misal teman-teman menggunakan IA ya, biasanya menggunakan nomoran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satunya itu sesuaikan. Benar tidak sumbernya? Satu misalnya Agus, dua misalnya Tejo, tiga misalnya Nancy gitu ya. Sesuai nggak yang dikutip? Jangan-jangan bisa terbalik-balik gitu ya. Pastikan nyatakan daftar referensi ya sesuai. Jadi apa yang ada di dalam sumber kutipan atau citation tadi wajib sama, gitu ya. Harus sama dengan yang ada di referensi atau referensis, gitu ya. Atau daftar pustaka, tidak boleh berbeda. Nah, kriteria mengutip langsung definisi atau bagian dari sebuah definisi. Ada beberapa kriteria. Teori, hukum, regulasi, dan prinsip tertentu memang tidak boleh diparafrasakan biasanya atau definisi atau istilah-istilah tertentu yang sudah pakem. Kemudian istilah atau kalimat yang sangat spesifik dan sulit untuk dicari padanannya, gitu ya, itu boleh teman-teman ya. Dan pernyataan yang dianggap efektif, kuat, atau kontroversial. Menurut Monash University tahun 2015 di paragraf yang ketiga. Oke, itu saja teman-teman materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham gitu ya. Jika tidak paham, silahkan putar ulang terus YouTube-nya. Sampai bertemu di sesi yang ke-14. Saya akan akhiri paparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat berbahagia dan sehat selalu teman-teman. Terima kasih.